Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan membahas ya, menjawab pertanyaan dari Pak Joko Sunarto, sekaligus kita akan coba review juga saham CPRO ya. Nah, ini ada pertanyaan, tolong bahas CPRO, terima kasih. Ya, ini Pak Joko Sunarno ya. Oke, kita akan coba bahas ya. Kita akan coba lihat untuk laporan keuangannya dulu. Nah, ini kita akan bandingkan ya, secara nanti year to year dan per kuartal ya. Ini kuartal ketiga dan ini kuartal keempatnya ya teman. Nah, kalau kita lihat dari segi aset secara year to year ya, ini dari 2020 ya, 2020, 21, 22 memang ada kenaikan ya. Dari sebelumnya 2020 tuh 6,3, terus naik ke 6,4 dan 6,8. Nah, ini yang paling tertinggi dan paling naik tuh di sisi persediaan ya. Nanti untuk detailnya silahkan cek di sini ya. 237 ya, ini note sini. Jadi nanti teman-teman tinggal scroll bawah aja ya, di nomor ini ya. Terus kita lihat ya untuk ekuitasnya, likuiditas dulu ya. Untuk likuiditasnya ini sekitar 3,6, jadi sudah sekitar 50% lebih ya dari kalau kita bandingkan dari segi asetnya. Nah, ini sama ya, juga ada kenaikan dari sebelumnya 5,5, bahkan ini turun ya teman ya. Likuiditasnya turun dari 2020 tuh 5,5, terus turun ke 3,5, terus naik lagi ke 3,6. Ini untuk likuiditasnya ya. Nah, jadi untuk ekuitasnya ini terlihat tumbuh ya. Jadi tumbuh dari sisi ekuitasnya, tumbuh dari sebelumnya 700 ya, 700 miliar. Ekuitasnya naik ke 2,8 triliun, naik ke 3,1 ya. Jadi sisi ekuitasnya tumbuh teman-teman ya. Nah, untuk labanya nih kita lihat ya, ini secara year to year. Untuk penjualannya laba itu ada kenaikan ya guys ya. Secara year to year naik 8 triliun, naik ke 8,2. Ini sisi labanya. Terus beban pokoknya tetap ya, ini nggak jauh beda ya. Maksudnya sebenarnya beban pokok penjualan ini naik sedikit ya, sekitar 50 miliaran ya. Nah, kalau kita lihat secara year to year, dan jadi untuk laba brutonya naik ya, 1,4 naik ke 1,6. Ini laba brutonya. Memang untuk hasil akhirnya laba sebelum pajak penghasilan ini ya, di sini nggak ada obligasi. Jadi waktu yang 2001 naik tuh dia pinjaman dari obligasi, masuknya malah ke sini teman. Jadi mungkin yang 2001 banyak terkecoh di situ ya, karena ini kan di 2002 nggak ada obligasi, akhirnya ininya turun banget ya. Ini lah kelihatan ya, ini dari 2001 keuntungan penyesuaian hutang obligasi itu sekitar 1,7. Ini masuk, dan di tahun ini nggak ada masuk ya. Jadi untuk laba sebelum pajak sekitar 4,76 miliar ya. Dan ini kalau kita bandingkan secara year to year memang turun ya, karena memang ini signifikan ya, sekitar 1,7 triliun sendiri. Nah, jadi untuk laba bersihnya sekitar 308 ya. Nah, ini untuk detailnya di 20 teman ya, nanti cek ya detail di 20, nanti silahkan dicek detail 20 ya untuk keuntungan penyelesaian hutang ya, obligasi. Nah, ini untuk labanya ya, laba bersihnya sekitar itu ya, sekitar 308 miliar ya, 308 miliar. Ini kalau memang secara year to year memang turun jauh banget ya, karena sebelumnya 2,1 turun ke 3,08. Cuma memang poinnya ini cek sendiri aja ya. Sebenarnya saya udah ngecek, tapi biar teman cek sendiri aja biar saya nggak takut keliru ini ya. Oke, secara IPS ini turun jauh ya, 37 turun ke 63. Tapi secara fundamental ini masih bukan profit teman ya, masih bukan profit. Nah, oke, kita lihat ya untuk cash flow operasionalnya sendiri seperti apa. Nah, untuk cash flow operasional ini naik ya teman ya, secara year to year naik dari sebelumnya 99 miliar naik ke 284 ya. Jadi naiknya
100% lebih ya kenaikan dari cash flow operasional. Jadi MAT ini dari sisi operasional masih bukanlah sangat bagus ya. Nah, secara fundamental memang sedikit ada penurunan kinerja ya, dalam arti DLK ya, tulisnya tadi kan obligasinya tadi ya. Nah, itu yang untuk presentasinya turun teman ya. Cuma kalau kita lihat ini masih bukan cuan ya, bukan profit. Nah, kita lihat ya untuk secara year to year. Nah, saya juga ini ya, biar kita bandingkan ya secara year to year tuh ada kenaikan enggak ya. Kalau kita bandingkan secara year to year, memang kurang apple to apple ya, karena memang ada poin tadi ya di nomor 20. Nah, tapi kalau kita lihat ya, bandingkan secara per kuartal, kita lihat ya untuk per kuartal ini ada kenaikan temennya. Nah, dari sebelumnya 285 naik ke 300 ya, artinya memang secara per kuartal ini tumbuh ya profitnya. Tinggal nanti kita lihat ya di kuartal 1 di kuartal 1 2003 ya, apakah bisa profit lagi, karena ini memang cukup tumbuh ya temennya, dari 285 naik ke 308, artinya ada sekitar naik sekitar 15 ya, sekitar ya 15 tambah 8 ya, sekitar 23 miliar ya kenaikannya. Nah, ini dari sisi fundamental seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk data lainnya. Nah, biasanya saya tuh akan melihat juga dari sisi teknikal, karena teknikalnya ini masih di support terkuatnya ya, nggak akan kemana-mana teman ya. Nah, kita lihat juga untuk dari bandarmologinya seperti apa ya. Nah, ini kalau kita lihat di seminggu ini ya, ini sudah ada akumulasi teman ya, broker CP ini 50 ya, cuma kita nggak tahu untuk apa ya, ataupun dia akan ngambil berapa lama ya. Sebenarnya di emiten 50 tuh kayak perjudian ya, beli tungguin. Nah, kalau kita uangnya banyak ya, beli tungguin. Nah, potensinya naik tuh ke 55 kita jual sudah cuan ya kan, karena harga tersebut tuh sudah tidak bisa turun lagi. Dan kalau triknya di sini tuh biasanya kalau saya lihatnya perusahaan tuh masih ini ya, masih mencetak profit itu masih potensi aman ya teman-teman. Tapi kalau perusahaannya itu rugi itu hindarin aja ya, kalau mau main di 50-an. Nah, ini kalau kita lihat tarik secara dari tanggal atau dari Februari ini masih ada PD, CP, YC oke ya. Ini average-nya di 51 ini. Oke, sebenarnya kemarin masih bermain di area 53 nya, setelah itu turun di area sini. Tapi saya rasa pasti akan mantul ya, tapi entah nggak tahu kapan ya teman ya. Nah, kalau lihat ini memang sudah diakumulasi, tinggal nanti nggak tahu jalannya kapan ya. Nah, kita lihat lagi untuk sisi ini ya. Sebenarnya dari sisi masyarakat masih cukup ini ya, cukup ideal. Ini masih 33, jadi di bawah 40%. Terus memang yang perlu dibuat sih ini ya, dua broker ini ya. Memang ada transaksi yang kalau salah dulu saya pernah ngorek tuh Hong Kong apa Taiwan ya, itu ada barang yang di OWK ya di sini. Dan ini biasanya kalau ada kayak broker gini kemungkinan repo ya, kemungkinan kisah repo, karena saya nggak tahu sendiri apakah ini benar repo atau mungkin barang dititipin, saya juga kurang tahu, cuma kemungkinan besar mungkin repo ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah mulai berkurang, cuma belum begitu signifikan ya teman-teman ya, jadi belum begitu signifikan. Nah, oke, untuk EPO-nya dulu di 110 juga ya, di 110. Jadi kalau kita bandingkan hari saat ini sudah turunnya. Nah, untuk data lainnya sini masih tetap jualan ya. Artinya kemungkinan ini besar repo, kemungkinan besar repo ya, kemungkinan besar guys. Ini UAB ini sudah jualan terus ya, tapi sempat ngambil juga ya 16 April ngambil terus jual lagi, ngambil jual lagi. Nah, seperti itu biasanya kalau kayak gini tuh dia akan jaga harga ya sampai jatuh tempo repo ya, apakah nanti tembus dari yang merepokan
apakah nanti tidak tebus akhirnya nanti dijual ya ke reguler. Nah mungkin teman-teman pertanyaannya gini, apa nggak rugi yang repo karena harganya murah? Nah, nggak akan rugi temen ya, karena dapatnya 2 kali lipatnya ya. Yang saya tahu selama saya ditawarin ya, nah ditawarin itu dapat lebih temennya, dapat lebih 2 kalinya ya. Jadi 150% lah ya. Jadi barangnya, jadi ketika teman haki pun masih nggak akan rugi ya kali mau. Nah dari sisi insider memang ada penjualan terus ya, cuma ini sudah berhenti ya, terakhir di 30 Maret dan April ini belum ada penjualan. Nah terus ya untuk seasonality-nya yang terbaik tuh di bulan Agustus teman ya, Agustus dan Oktober. Nah nanti pantau aja di bulan itu. Kalau untuk bulan April masih 40%, bahkan yang paling buruk tuh di bulan Mei ya, 5% ya probabilitas naiknya. Nah, oke, untuk rangkuman secara fundamental masih bukan laba teman ya emiten ini. Terus di sisi lain dari insider memang ada UIB itu jualan terus ya, UIB jualan terus per 30 ya, terakhir per 30 Maret. Terus dari sisi shareholder sudah mulai berkurang ya, walaupun memang belum signifikan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk teman yang mungkin sampo di situ, saran saya ya, saran ya teman ya. Dan ini tak disclaimer, dan saya juga nggak ajak untuk beli di sini ya. Saya juga nggak punya barang. Nah, saran saya tungguin aja ya. Kenapa? Karena di 50 tuh nggak bisa kemana-mana ya harganya, sudah nggak bisa kemana-mana. Lebih baik ditungguin aja. Barangkali nanti naik, kan lumayan ya ngurangin floating loss-nya juga ya. Kalau naik mungkin ke 60 berapa itu kan ngurangin floating loss. Cuma kalau memang teman butuh uang ya terserah teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk share informasi saham JPRO ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Kalau teman ada request atau pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.